Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menyambung episode yang kemarin. Di sini saya ingin menjelaskan yang namanya moderasi beragama, begitu bapak-bapak. Jadi moderasi beragama itu dalam masyarakat Jawa itu dijelaskan atau biasa disebut dengan yang namanya tepos liro, bapak-bapak. Ngertos panjenengan tepos liro? Napa niku tepos liro lah, kan? Dados tepos liro niku salah satu bentuk toleransi, salah satu bentuk menghargai satu sama lain. Itu yang namanya tepos liro. Bagi masyarakat Jawa disebut dengan tepos liro, moderasi beragama itu. Jadi yang dimaksud dengan moderasi beragama itu adalah toleransi kita kepada seluruh agama-agama di Indonesia. Moderasi beragama ini ya, toleransi, kita menghargai perbedaan-perbedaan. Kita boleh beda ajaran, beda keyakinan, tetapi kita tetap satu. Kita disatukan oleh NKRI. Kita harus saling menghormati, kita harus saling toleransi, saling menghargai semua perbedaan yang ada di Indonesia. Yang itu nanti jika kita tidak melaksanakan toleransi, itu nanti akan menimbulkan perpecahan di Indonesia. Nanti umat Kristen yang ada di Papua, umat Hindu yang ada di Bali, umat Buddha yang ada di Bali, dan lain-lain. Jika nanti Indonesia itu hanya terpaku hanya satu agama, itu nanti akan menimbulkan perpecahan di Indonesia, gitu kan? Dan alhamdulillah ulama-ulama kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita selalu mengajarkan yang namanya Islam yang wasatiyah. Maksudnya gimana Islam wasatiyah? Islam yang berada di tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim ke kanan dan juga tidak terlalu ekstrim ke kiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang namanya Islam wasatiyah. Lalu ekstrim kanan itu yang bagaimana dan ekstrim kiri yang bagaimana? Jadi dalam ilmu kalam dijelaskan bahwasanya yang namanya golongan kanan itu adalah tataruf tasyadudi. Dalam ilmu kalam dijelaskan dengan sebutan tataruf tasyadudi. Itu identik dengan yang namanya puritanisme, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi puritanisme itu berasal dari bahasa Inggris yang asal katanya pure, artinya murni. Jadi golongan ini ingin menjadikan yang namanya agama Islam itu kembali ke ajaran asalnya, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dan kita akan hidup di zaman yang modern, yang pastinya kita berbeda dengan zaman dahulu, sangat berbeda sekali. Maka dari itu jika itu nanti diterapkan di Indonesia, mungkin nantinya akan menimbulkan perpecahan seluruh umat di Indonesia, ya kan? Selanjutnya dalam golongan kiri itu dalam ilmu kalam dijelaskan yang namanya tataruf tasyahuli. Apa itu tataruf tasyahuli? Jadi tataruf tasyahuli itu identik dengan yang namanya takfiri, bapak-bapak. Jadi nanti akan timbul yaitu saling mengkafirkan satu sama lain, saling anti Pancasila, anti nasionalisme, anti undang-undang dasar. Nah, kan Indonesia ini tercipta karena persatuan seluruh umat yang ada di Indonesia, ya kan? Jika nantinya kita ngikuti golongan kiri, nanti saling takfiri atau saling mengkafir-kafirkan, mau tidak mau nanti akan timbul perpecahan di Indonesia, ya kan? Nanti yang golongan kiri ini ingin menjadikan yang namanya khilafah. Nah, jika nanti timbul khilafah, nanti akan timbul perpecahan di Indonesia. Bahkan guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu sudah setuju dengan yang adanya moderasi beragama di Indonesia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya apa sih yang menjadi masalah dalam moderasi beragama itu? Sebenarnya moderasi beragama itu baik, bapak-bapak, sudah sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Yang membedakan itu adalah sikap kita. Sikap kita itu bagaimana kepada yang selain agama Islam. Sikap kita itu harus saling menghargai, saling, yang pertama itu saling tasamuh, ya, saling toleransi. Yang kedua saling tawazun, yaitu seimbang. Terus yang ketiga nanti tawasud, saling adil, ya. Saya tuh teringat dakwahnya Romo Kiai Haji Said Akil Siraj, Ketua Umum PBNU, dan juga beliau itu perkataannya itu sesuai dengan dakwahnya Kiai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwasanya Indonesia itu tercipta karena
Indonesia itu tercipta itu negara yang Darussalam, bukan yang Darul Islam. Indonesia itu Darussalam, negara kedamaian, negara kesejahteraan, negara yang penuh dengan toleransi. Bukan Darul Islam, bukan negara Islam. Indonesia itu memang mayoritas Islam, tapi kita harus menghargai yang namanya minoritas. Iya, memang Indonesia mayoritasnya Islam, tapi Indonesia itu Darussalam, negaranya penuh kedamaian, kesejukan, bukan Darul Islam. Itu Indonesia. Dan juga saya itu teringat tentang dawuhnya Bapak Yai Quraish Shihab. Beliau itu berpesan untuk menciptakan moderasi beragama di Indonesia itu ada 3 kunci. Yang pertama yaitu pengetahuan. Lah ini pentingnya bapak-bapak, ibu-ibu, pentingnya thalabul ilmi itu di sini. Kita jangan sampai dibodohi oleh golongan kanan dan golongan kiri tadi. Kita harus tetap thalabul ilmi sesuai dengan kiai-kiai kita, guru-guru kita, dan jangan lupa kita ketika kita berguru kita harus punya sanad, jangan sampai sanad kita terputus begitu. Jika nanti terputus, nanti akan adanya kesenjangan ilmu, nanti akan ada perbedaan ilmu, nanti juga akan timbulnya perdebatan. Nah, gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu dakwahnya Bapak Quraish Shihab. Beliau berpesan bahwasanya rubah kata emosi menjadi kata cinta. Nah, ini yang sangat penting. Kita harus mencintai semua agama, jangan membeda-bedakan. Walaupun kita agama Islam, tapi kita harus mencintai agama Kristen, agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Kita harus menghargai. Yang ketiga yaitu berhati-hati. Lah ini, ketika kita nanti udah berhati-hati, jangan sampai kita nanti malah mengikuti ajaran mereka. Kita boleh cinta kepada mereka, kita boleh suka dengan agama mereka, tapi jangan sampai kita itu malah mengikuti agama mereka, jangan sampai kita itu malah ikut dalam agama mereka. Begitu Bapak-bapak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mohon maaf apabila taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.